Lakukan praktikum sesuai dengan petunjuk praktikum berikut. Praktikum ini adalah pengamatan mengenai jenis-jenis serangga yang ada di lingkungan. Kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama, apakah setiap tempat dihuni oleh jenis serangga yang sama? Pertanyaan yang kedua, apakah ciri khas yang dimiliki oleh semua jenis serangga sehingga dikelompokkan ke dalam filum Arthropoda dan kelas Insecta? Yang ketiga, apakah setiap jenis serangga memiliki bagian-bagian tubuh yang sama, yaitu terdiri atas kepala, dada, dan perut? Yang keempat, bagaimana peranan serangga tersebut terhadap lingkungan, menguntungkan atau merugikan? Yang kelima, apa kesimpulan Anda mengenai keanekaragaman serangga yang Anda amati? Yang keenam, lakukan pengamatan tipe mulut serangga. Setiap ekosistem memiliki keanekaragaman serangga yang berbeda-beda. Keanekaragaman serangga di satu tempat dan tempat lainnya berbeda-beda. Misalnya, di ekosistem sawah, umumnya terdapat serangga jenis ulat, capung, lebah, dan belalang. Sedangkan di lingkungan rumah, biasanya ditemui serangga jenis lalat, nyamuk, dan juga semut. Hal ini menunjukkan bahwa di tempat yang berbeda akan ditemukan jenis serangga yang berbeda. Ciri-ciri hewan yang tergolong ke dalam filum Arthropoda antara lain memiliki kaki dan tubuh yang berluas-luas. Merupakan hewan triproblastik atau hewan yang memiliki 3 lapisan tubuh. Tubuhnya simetri bilateral. Tubuh terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. Memiliki rangka luar yang terbuat dari zat kitin, memiliki sistem pencernaan yang lengkap, alat pernafasannya dengan trakea, insang, permukaan tubuh, maupun dengan paru-paru buku. Arthropoda dibagi menjadi beberapa kelas. Salah satu kelas yang tergolong ke dalam filum Arthropoda adalah Insecta. Ciri-ciri hewan yang tergolong ke dalam kelas Insecta antara lain umumnya adalah hewan darat, namun beberapa ada yang hidup di air tawar. Ukuran tubuhnya bervariasi, mulai dari yang mikroskopis hingga berukuran besar. Tubuhnya sudah dapat dibedakan antara kepala, dada, dan perut. Dada terdiri atas 3 segmen, perut terdiri atas 6-11 segmen. Memiliki 3 pasang kaki, 2-3 pasang sayap, 1 pasang antena, 2 mata majemuk, dan 3 ocelli. Hewan yang tergolong ke dalam kelas Insecta bernafas menggunakan trakea. Ciri khas hewan yang tergolong ke dalam kelas Insecta dan filum Arthropoda adalah tubuhnya sudah dapat dibedakan antara kepala, dada, dan juga perut. Sehingga ciri khas yang dimiliki oleh semua jenis serangga adalah tubuhnya memiliki 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. Berdasarkan ciri-ciri yang tadi sudah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa semua anggota kelas Insecta atau serangga memiliki 3 bagian tubuh, yaitu kepala, dada, dan abdomen atau perut. Serangga memiliki berbagai peranan dalam kehidupan, baik itu peranan menguntungkan maupun merugikan. Beberapa serangga memiliki peranan yang menguntungkan bagi kehidupan manusia maupun lingkungan. Di antara peranan serangga yang menguntungkan adalah sebagai penyerbuk tanaman. Beberapa serangga berperan dalam penyerbukan suatu tanaman. Beberapa serangga juga menghasilkan produk yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Contohnya adalah lebah yang menghasilkan madu dan ulat sutera yang menghasilkan sutera. Beberapa serangga juga memiliki manfaat dalam bidang kesehatan dan obat-obatan. Serangga juga dapat berperan sebagai dekomposer atau pengurai, dan juga berperan sebagai predator atau hewan yang memakan mangsa. Di antaranya adalah pemakan hama, sehingga serangga ini juga berperan dalam mengendalikan hama. Beberapa serangga juga sebagai indikator lingkungan. Sedangkan peranan serangga yang merugikan di antaranya adalah menjadi hama bagi tanaman. Kemudian menjadi vektor beberapa penyakit, misalnya nyamuk yang menjadi vektor penyakit DBD atau malaria.
Beberapa serangga juga dapat menjadi vektor penyakit bagi hewan ternak, sehingga dapat merugikan peternak. Berdasarkan praktikum ini, dapat disimpulkan bahwa serangga merupakan kelompok hewan yang memiliki keanekaragaman yang tinggi. Ekosistem yang berbeda dihuni oleh serangga yang berbeda-beda, dan masing-masing serangga tersebut memiliki ciri-ciri morfologi yang berbeda-beda, dan juga memiliki peranan yang berbeda-beda pula. Beberapa jenis serangga memiliki tipe mulut yang berbeda-beda. Tipe-tipe mulut pada serangga antara lain tipe mulut menggigit mengunyah, contohnya adalah belalang. Belalang memiliki dua jenis rahang, yaitu mandibula dan maksila. Mandibula atau rahang atas berfungsi untuk memotong makanan, sedangkan maksila berfungsi untuk mengunyah. Yang kedua, tipe mulut menusuk menghisap. Tipe mulut ini dimiliki oleh nyamuk. Yang ketiga, tipe mulut menjilat menghisap. Contohnya, lalat. Yang keempat, tipe mulut meraut menghisap. Hewan yang memiliki tipe mulut meraut menghisap adalah kutu daun. Yang kelima, tipe mulut mengait menghisap. Contoh hewan yang memiliki tipe mulut mengait menghisap adalah kupu-kupu.